Kesadaran dalam mimpi. Dunia yang tak terjaga. Ada ruang yang tidak dihuni oleh waktu. Ia terbuka saat tubuh menutup mata. Saat dunia luar ditinggalkan, kesadaran perlahan meluncur ke dalam. Disitulah dunia mimpi menyambut kita, bukan sebagai ilusi, melainkan sebagai cermin dari apa yang belum kita lihat saat terjaga. Banyak orang mengira mimpi hanyalah hasil kerja otak yang lelah, sebuah panggung acak yang dimainkan oleh bawah sadar. Tapi bagi jiwa yang sedang tumbuh, mimpi adalah bahasa batin, sebuah medan hening, tempat kesadaran berbicara tanpa suara. Aku bermimpi tentang api, tapi tak ada yang terbakar. Aku bermimpi tentang diriku, tapi aku bukan aku. Kalimat seperti itu sering muncul dari orang yang telah mulai menyadari bahwa mimpi bukan hanya peristiwa, tapi pesan. Bahkan lebih jauh, mimpi adalah bentuk komunikasi antara kesadaran yang lebih tinggi dan ego yang masih terbatas. Kita hidup dalam dua lapis realitas, yang satu terang karena mata terbuka, yang satu samar karena jiwa mulai mengingat. Dan dunia mimpi adalah ruang antara itu, di mana cahaya kebenaran yang terlalu lembut bagi mata fisik ditampilkan dalam bentuk simbol dan rasa. Mimpi tidak bohong, tapi ia tidak berbahasa kata. Yang pertama perlu disadari, mimpi tidak berbicara dengan kalimat. Ia bicara dengan rasa, dengan getaran, dengan gambaran yang tidak bisa kita analisis sepenuhnya dengan logika. Tapi bila kamu hadir penuh saat mengingatnya, maka kamu akan tahu bahwa itu nyata dalam caranya sendiri. Kesadaran tidak pernah tidur. Kesadaran sejati tidak mengenal tidur. Ia hanya berdiam menanti ruang kosong. Dan saat tidur, ruang itu terbuka tanpa keramaian pikiran, tanpa sorak dunia, tanpa ketakutan untuk menjadi diri sendiri. Mimpi adalah tempat di mana ego tidak bisa mengatur cerita. Di sana, kita melihat bayangan kita sendiri. Kadang gelap, kadang terang, tapi selalu jujur. Bermimpi bukan berarti lupa, tapi mengingat. Sungguh ironis bukan? Ketika kita tertidur, kita tidak sedang melupakan. Kita sedang membuka pintu menuju ingatan yang lebih tua, lebih dalam, lebih murni dari kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya anak-anak kecil sering memiliki mimpi yang tajam, karena mereka masih dekat dengan asalnya, belum terlalu jauh dibentuk oleh dunia. Dan barangkali semakin kita kembali menyadari mimpi, kita semakin dekat pulang ke pusat jiwa. Mimpi bukan sekadar cerita yang kita alami di malam hari. Ia adalah fragmen dari diri kita yang tak tertidur, bagian jiwa yang tetap menyala saat seluruh dunia padam. Dan ketika kita mulai menyadari hal itu, kita akan mulai melihat mimpi bukan gangguan tidur. Mimpi adalah panggilan jiwa. Simbol bukan sekedar pengganti makna. Ia adalah bentuk komunikasi dari dunia yang lebih dalam, dari bagian dirimu yang tidak terbiasa menjelaskan diri dengan logika. Mengapa jiwa memilih simbol? Karena jiwa tidak terbiasa dengan bahasa manusia. Bahasa manusia sering terbatas, kata bisa dimanipulasi, makna bisa dibelokkan, tapi simbol menyentuh langsung inti rasa. Ia tidak membutuhkan banyak penjelasan.
karena saat kamu merasakannya, kamu tahu artinya. Simbol tidak masuk ke dalam kepala, ia masuk ke dalam dada. Simbol bukan kode tetap. Satu simbol bisa berarti banyak, tergantung siapa yang memimpikan. Air bisa berarti kehidupan bagi yang haus, tapi bisa berarti ancaman bagi yang pernah tenggelam. Karena itu, tafsir mimpi sejati tidak datang dari buku tafsir, tapi dari keheningan, dari keberanian untuk duduk bersama rasa yang dibawa oleh mimpi. Jangan tanya, apa arti ini? Tanyakan, apa rasa ini mencoba menyampaikan? Rasa adalah penafsir yang paling jujur. Jika kamu bangun dari mimpi dan merasa lega, meski mimpinya gelap, itu bisa berarti mimpi itu membebaskanmu. Jika kamu bangun dari mimpi yang tampaknya indah, tapi hatimu resah, mungkin ada kebohongan yang sedang dibungkus dengan manis. Karena itu, mimpi harus direnungi dengan rasa yang hadir setelahnya. Itulah tafsir sejati, bukan menganalisa, tapi merasakan dan menafsirkan dari kedalaman. Melatih diri membaca simbol. Untuk membaca mimpi, kita perlu mengembangkan sensitivitas batin. Beberapa pertanyaan sederhana bisa membantu. Apa simbol paling kuat yang aku ingat dari mimpi ini? Apa perasaan yang paling nyata dalam hidupku saat ini? Bagian mana yang terasa berhubungan dengan rasa itu? Bukan untuk menganalisis secara mental, tapi untuk membiarkan makna muncul perlahan, seperti cahaya pagi yang tidak pernah memaksa membuka mata. Bahasa mimpi adalah bahasa semesta, bahasa yang tidak memaksa dipahami, tapi selalu mengandung panggilan untuk kembali ke dalam. Di balik simbol, ada jiwa yang ingin bicara, dan jika engkau mendengarnya dengan hatimu, engkau akan paham meski tanpa satupun kata.